Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anakku sekalian dengan saya Pak Apang yang akan menyampaikan materi pelajaran PKN. Nah, materi kita kali ini sambungan dari materi yang kemarin mengenai Pancasila. Kita akan membahas mengenai Pancasila. Kemarin kita dasar negara, lalu juga pandangan hidup. Oke, langsung saja. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukannya sebagai apa sih Pancasila itu? Pertama, Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara. Jadi negara ini diatur oleh Pancasila. Negara ini maju, negara ini akan dibangun, negara ini akan di apa saja lah. Itu sesuai dengan Pancasila. Jadi tidak boleh ada ideologi-ideologi yang lain. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar dalam pelaksanaan sistem pemerintahan negara. Dasar pelaksanaan sistem pemerintahan negara. Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga negara kita itu banyak, ada presiden, lalu ada DPR, MPR, MA. Lah itu diatur sistemnya bagaimana, nanti presiden bagaimana, DPR bagaimana, MPR bagaimana, itu diatur oleh Pancasila, ya. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebagai sumber hukum. Jadi segala hukum yang ada di Indonesia ini diatur oleh Pancasila. Tidak boleh membuat hukum-hukum sendiri yang apalagi bertolak belakang dengan Pancasila, nggak boleh. Jadi hukum itu harus berdasarkan dari Pancasila. Oke, lanjut. Fungsi Pancasila. Nah, ini ada banyak fungsinya apa saja. Sebagai ideologi bangsa negara Indonesia, ideologi gagasan membangun. Sebagai kepribadian bangsa. Nah, seperti kita ketahui, masyarakat kita dengan masyarakat orang luar negeri itu beda. Wong Indonesia itu bagaimana, sopan santunnya bagaimana, cara komunikasinya bagaimana. Itu yang membedakan masyarakat kita dengan orang luar negeri. Jiwa bangsa Indonesia sebagai jiwa ya, sebagai jiwa itu memiliki yang namanya kita jiwa. Jadi jiwa Pancasila ada di dalam dada kita. Makanya nggak jarang kalau ada pemain sepak bola ya Garuda di dadaku lah. Ya. Sumber dari segala sumber hukum. Tadi sudah saya sampaikan bahwa segala hukum yang ada di Indonesia itu harus berpedoman pada Pancasila. Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, perjanjian bahwa Pancasila ini ada 5 sila, di mana 5 sila ini mencakup seluruh bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa negara kita itu terdiri berbagai macam suku, agama, ras, macam-macam. Bukan hanya satu ras, satu agama, satu golongan, tidak, tapi bermacam-macam. Nah, ini menjadi perjanjian bahwa persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya alat pemersatu bangsa. Ya, sebagai pemersatu bangsa, bahwa bangsa kita itu banyak, ada bangsa Jawa, bangsa Madura, semuanya banyak sekali, tapi jadikan menjadi satu, yaitu Indonesia. Lalu cita-cita dan tujuan negara. Nah, Pancasila fungsinya adalah sebagai cita-cita negara kita dibangun, negara kita bisa maju. Cita-citanya apa? Yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Itu adalah cita-citanya Indonesia berdasarkan dari Pancasila. Lanjut. Pancasila. Sekarang kita membahas mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup itu apa sih? Pandangan, kita lihat pandangan. Pandangan, pola pikir ya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jadi kita hidup sehari-hari di Indonesia itu berdasarkan Pancasila. Nggak boleh seenaknya sendiri, sakar PDW, merasa paling jago, merasa paling kaya, merasa paling pintar. Nggak boleh, kedudukannya sama. Ya, nah di sini kita lihat ada 5 Pancasila sebagai pandangan hidup. 5 ini mewakili dari cita-cita yang lain. Yang pertama kita lihat toleransi antar umat beragama. Kita ketahui juga bahwa di negara kita bukan hanya satu agama, tapi bermacam-macam agama. Toleransi, saling memahami, saling menghormati, tidak boleh memaksakan. Nah, nanti akan akhirnya kita akan bahas.
Yang kedua, tenggang rasa dan tepa seliro. Ini mengacu pada sila yang kedua. Tenggang rasa. Tidak. Jadi tidak ada perbedaan antara ini orang Jawa, ini orang Madura, orang Batak. Semuanya sama, kedudukannya sama. Tidak ada yang diunggul-unggulkan, kepentingannya sama. Cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air merujuk pada sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Cinta tanah air. Salah satu cinta tanah air kita bisa diwujudkan dengan mencintai produk-produk dalam negeri. Itu juga salah satu cinta tanah air. Yang keempat, musyawarah mufakat. Sila keempat. Segala permasalahan, segala yang namanya urusan itu diselesaikan dengan bermusyawarah. Nggak boleh semena-mena aku yang paling kaya, aku yang paling pintar, aku yang paling berpengaruh, aku seorang pejabat. Nggak boleh, tapi harus dimusyawarahkan. Yang terakhir sila kelima. Ini mengacu pada sila kelima adalah adil terhadap sesama. Adil. Untuk hukum adil, tidak peduli dia itu anak pejabat, dia itu adalah orang nggak punya, orang kaya. Semua dalam hukum, kalau salah dianggap salah, benar ya dianggap benar. Nah, itu pandangan hidup Pancasila. Kita bisa hidup rukun, ya, selaras, berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Next. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini pentingnya apa sih kepentingannya itu? Ya. Asas berdirinya negara Indonesia seperti yang kita ketahui bahwa asas ini adalah dasar ataupun pondasi negara kita. Pancasila sebagai pondasi, baru kata bangunan adalah pondasinya negara kita. Dasar sumber tertib hukum nasional, sumber dari segala sumber hukum Pancasila. Dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ini dasarnya bagaimana? Presiden itu tugasnya apa? DPR itu tugasnya bagaimana? Lalu MPR itu bagian apa? Nah, ini dasarnya adalah Pancasila, ada bagiannya sendiri-sendiri, tidak boleh menyalahi aturan, ya. Nah, lalu kalau Pancasila sebagai pandangan hidup, pentingnya adalah kerangka acuan membentuk karakter bangsa Indonesia. Karakter orang Indonesia sudah diakui dunia, orang Indonesia itu sopan santun, ya. Seperti itu. Lalu petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa. Sebagai petunjuk, apabila ada permasalahan, ya diselesaikan dengan bermusyawarah. Nggak boleh semena-mena. Oh, saya orang paling kaya, saya orang berpengaruh, kamu orang nggak punya. Saya bawa ke pengadilan ini. Tapi kita selesaikan permasalahan. Oke, ayo kita selesaikan permasalahannya bagaimana. Kita cari titik temu. Seperti itu, ya. Lalu arah bagi warga negara dalam melihat dan memanfaatkan potensi alam Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia itu melimpah ruah. Nah, ini adalah dengan pandangan hidup kita bisa mengelola. Semua warga negara berhak mengelola. Kita ambil contoh perusahaan-perusahaan BUMN itu semuanya itu harus berdasarkan Pancasila, nggak boleh seenaknya. Ibarat kata ada pemegang saham tertinggi, saya harus ambil keuntungan gitu. Itu ada aturannya, tidak boleh semena-mena, tidak boleh mengeksploitasi seenaknya sumber daya alam, karena sumber daya alam itu terbatas, ya. Oke, nah sebelum kita lanjutkan materi, kita sambil sejenak ya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, kalian semua hafal Garuda Pancasila? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju
pendukung patriot proklamasi setia berdoa Pancasila dasar negara pribadi bangsaku ayo maju ayo maju Nah, terima kasih. Selanjutnya, oke. Sekarang pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita pilih-pilih persila. Oke. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Kita harus percaya. Jadi, semua warga negara Indonesia harus memeluk agama. Wajib. Ya. Yang kedua, hormat, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Saling menghormati antar pemeluk agama yang lain dalam beribadah. Ya, tidak boleh mengganggu. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Menghormati apabila ada orang beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, kita harus saling menghormati, tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengacau. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Tidak boleh memaksa. Menarik orang ikut agamanya atau kepercayaannya. Memaksakan, itu nggak boleh. Itu sila yang pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Jadi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Semua warga negara, entah itu pejabat ataupun rakyat biasa, semuanya sama. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Junjung, tidak boleh meremehkan orang lain. Oh, ini orang nggak punya. Oh, ini orang anak nggak bisa. Ini nggak boleh meremehkan. Ya. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa, menghormati, merasa paling kaya, merasa paling pintar, merasa paling ganteng, nggak boleh. Tenggang rasa, saling menghormati. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini gemar. Apabila kita punya rezeki berlebih, kita bagi-bagikan. Apabila kita punya ilmu, ya kita ajari teman-teman kita yang kurang bisa. Nanti kita ajari biar sama-sama bisa. Ya. Oke. 3. Persatuan Indonesia. 1. Menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi persatuan dan kesatuan bangsa diutamakan. Tidak boleh kita mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan. Karena kepentingan pribadi merasa, oh ini kalau seperti ini nanti saya usul seperti ini demi kepentingan pribadi. Ataupun golongan. Kalau seperti ini nanti golongan saya, komunitas saya ini yang akan menang. Saya harus memperjuangkan. Tidak boleh. Yang harus diperjuangkan adalah persatuan dan kesatuan. Tidak boleh saya nanya. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Rela berkorban. Apabila negara kita membutuhkan bantuan kita, entah itu pikiran, tenaga, dan yang lainnya, kita harus siap berkorban demi kepentingan bangsa. Biarpun harta kita dibutuhkan saat negara kita butuh, kita harus rela demi kepentingan bangsa. 3. Cinta tanah air dan bangsa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, cinta tanah air salah satunya bisa dengan mencintai produk-produk dalam negeri. Membina kerjasama dan kerukunan hidup, kerjasama antar suku, antar agama, antar golongan, kerjasama tidak boleh membeda-bedakan demi persatuan dan kesatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Menyelesaikan masalah melalui musyawarah, tidak boleh ontok-ontokan, musyawarah. 2. Menghindari segala bentuk kekerasan, tidak boleh memaksakan, paling kuat, paling enggak boleh memaksakan. Menghargai pendapat orang lain. Dalam rapat menghargai, ada orang pendapat gini ya kita hargai. Tidak boleh membatasi orang lain berpendapat dalam bermusyawarah. 4. Melaksanakan musyawarah yang didasari akal sehat dan hati nurani yang luhur. Nah, ini dalam bermusyawarah harus dengan akal sehat. Tidak boleh dalam keadaan emosi musyawarah harus gini memaksakan. Nah, tidak boleh. Ya. 5. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara ikhlas dan bertanggung jawab.
dalam bermusyawarah kita harus ikhlas. Apabila kita dalam bermusyawarah itu kita punya pendapat ternyata kita ditolak, akhirnya kita nggak mau melaksanakan hasil musyawarah, kita harus ikhlas dan bertanggung jawab. Ya. 6. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nggak boleh maksa. Ya. Lalu yang 7, mengutamakan kepentingan umum. Nah, kepentingan umum kita utamakan daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Nah, itu sila keempat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Adil, gotong royong. Apabila ada tetangga kita membutuhkan bantuan, ada tenaga hajatannya, kita datang gotong royong, itu membantu ya. Yang kedua, bersikap adil kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Nggak boleh. Oh ini anak pintar, oh ini anak nggak begitu pintar, nah, ini nggak boleh. Oh ini anak ganteng, oh ini anak cantik, nggak boleh. Ya, adil, nggak bisa membeda-bedakan. Yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan umum. Apalagi sampai menjelek-jelekan nama baik negara kita, jangan sampai ya. Yang keempat, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Kita punya hak dan juga punya kewajiban. Kita harus seimbang. Tidak boleh kita menuntut hak saja. Lalu kita juga nggak boleh yang namanya kewajiban terus, dan kita juga berhak untuk hak. Nah, itu. Nah, demikian anak-anak materi kita kali ini mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa negara. Oke. Dan selanjutnya nanti akan ada tugas untuk kalian di Google Form, tolong dikerjakan nanti kalau sudah selesai langsung dikirim ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.